Kebakaran di mana? Nah, tidak ada. Kita bahas saja ya. Jadi ya tidak ada yang mau inginkan itu kebakaran. Kebakaran itu kalau ada api terus berkobar baru dibilang kebakaran. Ya kalau korek gas nih kebakaran. Nanti dia berkobar. Jadi bedakan ya api dengan kobaran api begitu kan. Jangan disamakan. Kebakaran itu api pak. Terus korek gas begitu, kebakaran apar. Air. Kan gitu. Jadi nanti dikatakan kebakaran kalau ada kobaran api yang membesar gitu kan, yang tidak dikehendaki. Ya. Api proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan menyala. Reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai api pembakaran. Nah, api terjadi di mana terdapat bahan bakar tadi bahan bakar, ada panas atau energi, ada oksigen, ada segitiganya. Nah, jadi ada oksigennya, ada panas dan ada bahan bakarnya. Jadilah fire. Itu segitiga api. Nah, api akan terjadi kalau timbul bahan bakar, sumber panas, oksigen saling bereaksi. Jadi bahan bakar tambah udara tambah panas sama dengan api. Jadi udara kurang panas sama dengan gimana matematikanya? Ya, jadi ada sumber panas, ada bahan bakarnya. Kalau padat ada kayu, kertas, majun, yang kain itu ya, pecahan. Kalau cair minyak tanah, bensin, solar, gas, LPG, ada oksigennya. Pembakaran bisa terjadi minimal berapa persen oksigen? 16%. Bahan bakar ya, bahan yang mudah terbakar. Nah, tadi sudah. Oksigen adalah senyawa kimia yang diperlukan pada proses pembakaran. Di udara bebas itu ada sekitaran, ya pada umumnya udara bebas ini ada sekitaran 20% oksigen. Nah, kalau kita menghirup udara, kita menghirup apa? Oh, kalau kita cuma menghirup oksigen, kita tidak perlu memakai masker. Karena kan oksigen yang kau hirup, berarti tidak usah pakai masker. Biar situ ada asap tidak masuk, itu oksigen yang kau hirup. Entah apa orang pakai masker, ada debu pakai masker. Kenapa kau pakai masker? Nah, oksigen yang kau hirup. Yang kita hirup itu adalah ya campuran udara. Tapi yang kita harapkan terserap adalah oksigen. Kita karbon, ada oksigen, keluarlah CO2 plus udara-udara yang tidak terserap tubuh. Begitu, makanya pakai masker. Karena bukan cuma oksigen itu yang masuk, bukan yang kita hirup. Yang kita masuk ke dalam itu bukan cuma oksigen tetapi udara Cuma yang diharapkan terserap, yang dibutuhkan tubuh itu adalah oksigennya. Nah, perpindahan panas, ingat ada radiasi. Kenapa mobil bisa kalau kena panas matahari semakin panas gitu di dalam? Ya karena bisa masuk panasnya, tidak bisa keluar. Karena dia masuk melalui radiasi. Tapi dia tidak masuk panasnya tidak bisa keluar karena tertutup full itu mobil. Seperti itu Itu namanya radiasi. Jadi gelombang panas yang bergerak melalui daerah yang terbakar menuju permukaan benda-benda di hadapannya. Ada konduksi. Kemudian ada konveksi. Kalau konduksi
melalui perantara benda-benda yang menghantarkan panas. Jadi ada benda-benda yang menghantarkan panas, ada berpindah panasnya. Ya, sendok, kau bakar ke ujungnya. Ya, ya kalau kamu bukan limbat berarti kamu akan merasakan panasnya kan. Kalau konveksi berarti akibat tekanan udara dari bawah ke atas. Nah, ini ada radiasi, ada konduksi, ada konveksi. Bagian api, jadi kalau kita lihat ada ini dari atas lah ceritanya toh, di foto dari atas. Nah, ada namanya punggung api. Sayap nomor 2 itu ini sayapnya api ya, sayap sisi api. Jadi bukan cuma sistem sepak bola yang punya sayap ya. Di nomor 4 ada pulau api. Nomor 5 jari-jarinya api. 6 teluknya api. 7 kepalanya api. Kepala itu artinya kalau dia mengarah ke sana berarti yang paling atasnya itu kepalanya. 8 api loncat. Ya kadang ada material yang ikut bergeser, ikut juga bergeser apinya. Apa faktor yang mempengaruhi itu api? Cuaca. Lagi kebakaran begitu panas-panas, semakin ekstrim dia punya cuaca. Topografi, bahan bakar, waktu. Topografi itu maksudnya keadaan lapangan atau permukaan tanahnya, lembabkah tidak? Apakah dia miring, kemudian bagaimana, curamkah atau datar? Ya, kalau dia datar, ya otomatis lebih itu. Kalau curam kan tidak terlalu pergerakannya. Bahan bakar jelas. Namanya titik nyala atau flash point. Itu maksudnya apa? Suhu terendah di mana bahan bakar mulai menguap dan bercampur dengan udara, dan bila diberikan sumber panas akan menyala. Artinya suhu terendah di mana dia bisa menyala. Ya misalnya beda titik nyalanya antara bensin dengan apa yang kira-kira ini bahan bakar cair yang tidak langsung cepat menyala, seperti itu. Ya minyak tanah misalnya atau apa intinya meskipun suhunya sama, misalnya sama-sama rendah, bisa jadi satunya sudah menyala, satunya belum. Artinya suhu terendahnya di mana dia sudah mulai menyala, begitu Daerah bisa terbakar adalah suatu batasan konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dengan udara yang dapat terbakar. Titik nyala. Kalau kita lihat di sini beda-beda kan? Misalnya minyak tanah itu dia bisa terbakar di suhu 38. Bensin dan sebagainya. Jangan kasih bangun, jangan main-main dengan api. Nanti dia memanggil temannya, jadilah kobaran api. Gitu kan? Intensitas nyala api akan dipengaruhi oleh sifat flammable-nya, jadi kemampuan terbakarnya dan jenis material. Kebakaran akan surut dan padam bila keseimbangan reaksinya tidak seimbang. Artinya di antara segitiga api itu ada yang diminimalkan bahkan dihilangkan. Jadi ada muncul kebakaran, baru kebakaran tumbuh itu maksudnya ya kayak pohon tumbuh kan, jadi kebakarannya semakin besar. Sampai di mana dia betul-betul kebakaran puncak, artinya semua bahan yang dia bisa bakar terbakar semua, itu puncaknya itu. Tahap kebakaran rendah kalau tidak ada yang bisa bakar. Seperti itu Ya, ada mulai pertumbuhan, baru ada mulai tahap bakarnya, sampai di mana akan surut bila sudah tidak ada lagi bahan yang dia bisa bakar. Risiko kebakaran ya itu cukup diketahui, jangan mau dirasakan ya bahaya kebakaran.
asapnya karbon monoksida. Apa bedanya karbon monoksida dengan karbon dioksida? Kalau tidak sempurna kebakarannya berarti karbon monoksida. Kalau sempurna jadinya karbon dioksida. Seperti itu. Runtuh bangunannya, korslet listrik, kita berada di sekitarnya pasti bakalan kepanasan toh. Kita kekurangan oksigen karena itu api nambil itu kebutuhannya oksigen gitu. Ya, ada beberapa bahan kimia yang mudah terbakar. Ya, kalau dibilang kasus banyak sekali nih. Contohnya misalnya dari data Mabes Polri 1990 sampai 2001. Ya, misalnya 1997 sampai 2001 ada 1121 kasus. Banyak ini kasus toh. Dan di tempat kerja itu ternyata 76% yang bukan tempat kerja itu 23,9. Jadi itu berarti bahwa di tempat kerja memang merupakan daerah yang rawan kebakaran. Karena di situ ada kegiatan yang memang misalnya di industri pembuatan produk dan sebagainya yang membutuhkan banyak energi, ya, termasuk ada di situ menggunakan api atau panas, itu betul-betul memiliki risiko yang besar untuk terjadi kebakaran. Makanya di sini awalnya 80%, di sini 76,1%. Tingginya itu kasus di tempat kerja kebakaran. Ya, bisa jadi petir, kelalaian manusia, bakar sampah di sekeliling itu sampah, banyak sekali bahan yang mudah terbakar, menjalar sudah nih. Gesekan, benturan, faktor kimia, ada bahan kimia, tikus gigit kabel dan sebagainya sampai korslet yang bisa terbakar. Listrik, kita bahas sedikit ini ya, klasifikasi kebakaran. Jadi itu kebakaran ada juga klasifikasinya, Dik, bukan cuma bahaya bahan kimia sama limbah. Kebakaran juga ada klasifikasinya. Kenapa? Iya, karena untuk membedakan jenis pemadamnya juga. Supaya tidak disamakan, Ki. Jadi itu pemadam itu bakalan cari tahu dulu apa ini jenis A, B, C atau D, beda-beda itu semua ya. Jadi maksudnya itu kalau ada kebakaran kelas A, jadi kayak dikasih kelas-kelas Ki juga toh. A itu maksudnya kalau dia kebakaran bahan padat yang mudah terbakar, kayu, kertas, kain, masuk di A. Kalau dari bahan bakar cair, minyak bumi, bensin, LPG, LNG, liquid petroleum gas, liquid gas dan gas lain, berarti masuk di kelas B. Kalau dia kebakaran dari listrik, berarti kelas C. Kalau dia dari logam, berarti D. Jadi bisa membedakan, Ki. Kalau kelas A apa? Padat yang mudah terbakar. Kayu, kertas. Kalau B berarti yang cairnya. Kalau C berarti dari listrik. Kalau D berarti dari logam. Jadi yang A dengan D ini sama-sama padat, tetapi maksudnya itu yang D-nya itu khusus untuk logam. Kalau selain logam, kalau dia padat berarti dia masuk di A. Itu yang pada umumnya, ada juga lagi nanti. Jadi A itu padat non logam, C tadi arus pendek, yang K itu dari lemak dan minyak masakan. Ini yang terbaru. Ada kalau dia dari lemak tapi dan minyak masakan. Jadi biasanya orang mengenal 4, tapi kita kenal sekarang sudah dikenal 6. Berdasarkan National Fire Protection Association. Jadi ada asosiasi untuk memproteksi ini kebakaran.
Jadi A, B, C, D, tambahannya adalah E dan K. Tadi A, toh? Nah, jadi kalau dia A, pemadamnya bisa air, bisa juga pakai uap air, pakai pasir, busa. Nah, kalau dia B, berarti yang cair tadi toh bisa pakai CO2, pakai serbuk kimia, jangan pakai air, pakai kayak busa atau serbuk atau CO2. Bisa listrik, berarti pakai CO2. Ya, jangan disiram air nanti kesetrum kok. Serbuk kimia kering, uapnya air toh. Bisa juga kalau dari logam ya pakai grafit atau serbuk kimia sodium klorida. Kalau yang E itu berarti bahan-bahan kebakaran dari bahan-bahan radioaktif. Nah, kalau bahan masakan tadi yang lemak dan minyak masakan berarti pakai cairan kimia atau CO2. Jadi itu tadi tah. Nah, kalau ada peringatan dini biasanya itu dia bagikan 4. Ada yang ekstrim merah, kalau kuning berarti peringkat bahaya kebakarannya tinggi, kalau hijau sedang, kalau biru itu rendah tingkat bahayanya. Nah, contoh misalnya di kehutanan itu dia mengenal ini, mana hutan yang yang tipe ini basah, daunnya sedang, tinggi, ekstrim. Nah, maksudnya itu basah apabila daun dapat dibakar pada posisi ke bawah, berarti ini maksudnya kalau mau tahu kemampuan penyerapi daun ya, berarti kadar airnya tinggi. Kalau sedang, apabila terbakar pada posisi miring ke bawah, maka indikasi kadar air daun sedang. Apabila daun terbakar pada posisi miring ke atas, maka kadar air rendah. Kalau ekstrim, apabila daun terbakar pada posisi ke atas, indikasi bahwa kadar air daun sangat rendah, artinya betul-betul kering. Nah, bisa juga dari remasan, kalau langsung diremas langsung patah saja, hancur sampai menjadi agak halus, berarti kadar airnya betul-betul rendah, sangat mudah terbakar. Ini untuk mengetahui potensi potensi kebakaran dari daun misalnya. Hutan. Kebakaran hutan juga ada berbagai jenis. Ada sejarah-sejarahnya. Kalau dibilang sejarah otomatis banyak itu di lingkungan sekitar saja sudah banyak begitu kan. Umumnya ya ada bahan bakar yang terbakar, ada sumber api, ada oksigen yang mendukung kebakaran. Nah, ingat karet steel toh, ini kadang kalau jelek ganti ambil yang lama kasih masuk di situ, karena kalau tidak kan masau istilahnya gasnya tuh, ada gas yang keluar gitu kan. Kalau ada gas yang keluar ya kapan ada panas ya sudah terbakar toh. Jangan mamaknya apa toh? Itu kan gorengan, mengganjal batu. Tumpahan air mendidih toh. Ya jangan pakai ada juga itu kabel yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kurang dari standar minimal arus listrik yang bisa dia alirkan, panas bisa sampai dia meledak. Oke. Ada yang mau ditanyakan?